Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, pagi ini Bapak akan menyampaikan bab 2, ya, materi PKN, norma dan keadilan. Nah, pada materi ini Bapak akan sampaikan secara garis besar apa sih yang dimaksud dengan norma dan keadilan. Baik, kita bahas dulu ya hakikat norma ya, bahwa norma itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya norm atau bahasa Yunani nomoi atau nomos ya. Kalau bahasa Arabnya koidah yang berarti hukum ya. Norma merupakan institusionalisasi nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan, keluhuran bahkan kemuliaan terhadap dengan nilai-nilai buruk, tidak tidak luhur atau tidak mulia. Nah, kalian harus tahu sebelum menindak lebih jauh, pengertian norma. Norma itu apa sih? Nah, norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk, pedoman untuk seorang dalam bertindak atau tidak, serta bertingkah laku dalam kehidupan lingkungan sehari-hari. Jadi norma ini dipakai dalam pergaulan sehari-hari, ya. Bagaimana norma kita di lingkungan, bagaimana norma kita dalam pergaulan, ini sudah diatur. Oke, ya. Nah, kalau menurut Rospawn, dalam masyarakat terdapat tiga kategori kepentingan yang dilindungi atau norma hukum, yaitu sebagai berikut. Misalkan kepentingan umum. Kepentingan umum apa saja, ya? Yang kedua, kepentingan negara. Bisa dibaca. Dan yang ini kepentingan masyarakat. Nah, ini ada kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat apa saja, ya? Banyak ya di masyarakat dalam suatu pergaulan di masyarakat ya, contoh perlindungan hukum itu ada kepentingan masyarakat ya. Nah, semua kepentingan masyarakat ini dijamin ya, dijamin dalam lembaga-lembaga sosial ya. Nah, maka dari itu dalam kepentingan masyarakat norma ini sangat dibutuhkan ya, karena kalau semua kita pakai dalam pergaulan ya, dalam baik di masyarakat maupun di sekolah, norma memang harus kita terapkan ya. Nah, ada juga kepentingan pribadi ya, tahu lah ya kalau yang pribadi seperti apa ya. Misalkan perlindungan terhadap fisik, berkehendak, berpendapat, meyakini, beragama, hak milik itu pribadi semua ya. Kepentingan-kepentingan dalam rumah tangga, contohnya perlindungan bagi lembaga lembaga perkawinan ya, hak dilindungi semua ya, itu kepentingan pribadi. Dan kepentingan substansi, perlindungan harta benda, ini juga kita harus dilindungi. Jelas ya? Oke, selanjutnya, sebelum itu kalian juga harus tahu ini ada beberapa macam norma ya. Ada beberapa macam norma yang harus kalian ketahui. Nah, dalam materi ini kita akan bahas ya satu-satu macam-macam norma ya. Pertama itu ada norma kesusilaan. Nah, ya. Norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu atau hati nurani manusia. Ya, itu norma kesusilaan. Contohnya apa? Seseorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet atau mencuri atau membuat kekerasan ya, atau merasa hibah, merasa kasihan, ya. Ini norma kesusilaan. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, ya biasanya dalam siswa ini, kalau kita punya susila, ya itu dalam ulangan tidak boleh menyontek, ya.
Karena apa nyontek? Karena nyontek perbuatan yang salah. Ya. Oke, kalau dilihat dalam materi ini ada empat, ya, ada empat materi, ada empat norma, ya. Ada norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum. Ya, oke. Dalam materi ini kalian bisa baca, ya. Saya tidak jelaskan satu persatu. Kalian baca, ya, macam-macam norma serta sanksi-sanksinya sudah jelas. Apabila kita melanggar norma, apa sanksinya? Apa resikonya dalam pergaulan kita sehari-hari di masyarakat? Jelas? Oke, kalian bisa lanjutkan membaca materi ini, ya, tentang macam-macam norma. Nah, sampai dengan arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, ya. Karena dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara kita adalah negara hukum. Nah, ya, norma dan negara hukum sama. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Nah, ini kalian juga bisa baca, ya. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Ya, ini ada yang menyatakan seperti itu. Yang kedua adalah menurut APDISC, negara hukum mengandung 3 unsur berikut. Ya, kita lihat ada yang namanya supremacy of law, ada namanya equality before of law, dan ada juga yang namanya human right. Ya, kalian baca juga, ya, lebih jelas nanti kalian baca, ya, dalam teks ini. Oke, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga, ya, tetap kalian baca semua, ya, sampai secara garis besar. Fungsi norma hukum adalah sebagai berikut, ya. Kalian baca, ya, ada fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Ada fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Ada fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khusus sarana pembangunan. Ada juga fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Nah, itu, ya. Nah, ini juga banyak dipaparkan dalam buku kalian, ya, kalian bisa baca. Oke, lanjut. Nah, nilai-nilai dalam keadilan terwujud dalam kehidupan bersama sebagai berikut. Nah, ini nilai-nilai yang terwujud, ya. Ada yang namanya keadilan distributif, ada keadilan legal, dan ada keadilan komutatif. Ya. Oke, bisa kalian baca kembali, ya. Di buku sudah jelas ada juga, tapi ini adalah suatu bentuk ringkasan yang Bapak sampaikan kepada kalian agar kalian bisa membaca, ya, agar lebih jelasnya atau lebih pahamnya. Oke. Kalian hari ini, ya, tinggal membaca materi, ya. Nanti pada akhirnya akan kalian catat ke buku tulis kalian, ya, untuk belajar selanjutnya. Oke. Nah, kalau kalian sudah membuka materi ini, ya, jangan lupa kalian catat, ya. Jadi semua materi ini kalian catat kembali ke dalam catatan buku PKN kalian. Maksudnya, nanti kalau belajar kalian nggak perlu lihat lagi HP atau membuka lagi HP dan paketnya nggak ada, alasannya nggak bisa belajar, ya. Makanya setiap materi PKN dari Bapak, kalian tetap pindahkan materi ini ke dalam buku tulis kalian, ya. Oke, berarti kalian setelah baca semua materi yang saya berikan, kalian catat dalam buku tulis. Nanti tidak ada kesulitan untuk belajar kembali, ya. Jadi kalau di HP
Bapak khawatir nanti memorinya penuh, lalu materinya kalian hapus dengan begitu saja, sehingga kalian belajar tidak ada materi, ya. Atau baca buku juga mungkin kalian akan, ya, kebanyakan. Ini adalah suatu ringkasan yang Bapak berikan, ya. Kalian catat, ya, pada hari ini pertemuan PKN yang keempat. Kalian buka materi, kalian catat kembali ke dalam buku tulis kalian agar kalian bisa baca kembali, ya, bisa pelajari kembali. Ingat, karena bulan ini, ya, kalian sudah menghadapi PTS, penilaian tengah semester, ya. Jadi setiap ada materi tetap kalian pindahkan dalam buku tulis dan kalian bisa belajar kembali, ya. Oke, paham ya? Jadi kalau kalian sudah buka materi ini, fungsinya adalah kalian mencatat, memindahi materi ini ke dalam buku tulis. Jelas? Oke, kalau gitu silakan mencatat, ya, silakan mencatat, pindahkan ke dalam buku tulis. Jangan lupa tetap absensi setiap kalian membuka pelajaran, ya, baik pelajaran PKN dari Bapak maupun pelajaran yang lain, kalian tetap absen, ya, dalam proses belajar jarak jauh. Oke? Tetap, ya, protokol kesehatan. Bapak nggak bosan-bosannya menyampaikan kepada kalian, keluar memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke? Saya ucapkan semoga kalian tetap sehat selalu, ya. Semangat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.